Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi pembelajaran 6 subtema 1 tema 1, yaitu mencakup muatan bahasa Indonesia, PPKN dan matematika. Mari kita belajar materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Pada materi bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang menuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu sendiri adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi atau disebut juga dengan iritabilitas. Manusia dan hewan memiliki sistem syaraf dalam menanggapi adanya rangsangan. Rangsangan dapat disebabkan oleh faktor luar tubuh. Contohnya seperti Tika akan spontan menutup matanya apabila terkena cahaya matahari. Nah, gerakan spontan Tika ini adalah reaksi alamiah pada tubuh Tika untuk melindungi dirinya. Selain manusia yang peka terhadap rangsangan, ada juga hewan. Hewan juga peka terhadap rangsangan karena apabila hewan tersebut tidak peka terhadap rangsangan, maka akan selalu tertangkap atau dimangsa hewan lain. Nah, sehingga hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Contohnya seperti sekelompok rusa akan berlari apabila ada pemangsa yang mengintainya. Lalu ada juga siput akan memasukkan kepalanya ke dalam cangkang apabila terkena sentuhan. Contoh lain, hewan kaki seribu akan menggulung tubuhnya saat mendapat rangsangan seperti sentuhan. Nah anak-anak, makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsangan bukan hanya manusia dan hewan saja loh, tetapi juga tumbuhan. Meskipun tumbuhan tidak memiliki syaraf, tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan putri malu ini akan menutup daunnya apabila terkena sentuhan. Selain itu ada juga tumbuhan daun Venus. Tumbuhan daun Venus ini akan menutup bila ada rangsangan serangga yang menghinggapinya. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Selanjutnya kita akan belajar materi PPKN KD 3.1 dan 4.1. Pada materi PPKN kali ini kita akan belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Nah anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup di bumi ini, terdiri atas manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, kita sebagai manusia yang diberi kesempurnaan akal oleh Tuhan, maka akal dan pikiran yang diberikan oleh Tuhan tersebut kita wajib gunakan untuk sebaik-baiknya, seperti belajar, bersekolah, beribadah, membantu kedua orang tua, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk menjaga dan memelihara makhluk hidup lainnya, yaitu hewan dan tumbuhan. Lalu, bagaimana ya cara kita menjaga dan memelihara hewan dan tumbuhan? Sekarang kita bahas merawat dan menjaga kelangsungan hidup hewan, yaitu dengan cara membuat cagar alam, membuat suaka marga satwa, membuat hutan lindung, dan membuat kebun binatang. Nah anak-anak, selain itu apabila kalian mempunyai hewan peliharaan,
maka kalian juga berkewajiban untuk menyediakan kandang yang nyaman. Selain itu, memberikan makan dan minum, menjaga kebersihan kandang agar tidak menjadi sarang penyakit. Lalu, apabila hewan peliharaan kalian sakit, segeralah membawa ke dokter hewan. Karena hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kalian kepada hewan peliharaan kalian. Nah, sekarang bagaimana ya cara merawat kelestarian tumbuhan? Cara merawat kelestarian tumbuhan yaitu dengan cara melakukan penghijauan atau reboisasi. Selain itu, kalian juga dapat menjaga kelestarian tumbuhan dengan cara menyiram, memberikan pupuk, memastikan tumbuhan tersebut bebas dari hama dan penyakit. Nah, anak-anak, memelihara kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan ini merupakan cara kita berterima kasih atas semua pemberian dari Tuhan. Selanjutnya kita akan belajar materi matematika KD 3.1 dan 4.1. Pada materi matematika kali ini, kalian akan belajar tentang operasi penjumlahan. Sekarang perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Hari ini, Kecamatan Kerek akan melakukan penanaman bibit pohon secara massal. Bibit pohon itu akan dibagikan kepada 2 desa, yaitu Desa Margomulyo dan Desa Winong. Desa Margomulyo mendapatkan bibit pohon sebanyak 3.125, sedangkan Desa Winong mendapatkan bibit pohon sebanyak 2.532. Berapa ya jumlah bibit pohon yang diberikan oleh kedua desa tersebut? Nah, anak-anak, masih ingat kan cara menghitung penjumlahan dengan menggunakan teknik bersusun ke bawah? Coba sekarang mari kita hitung bersama-sama ya. Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya berapa ya? Iya, betul sekali. 3.125 ditambah 2.532 sama dengan. Ayo sekarang kita hitung dengan menggunakan teknik bersusun ke bawah. 3.125 ditambah 2.532 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 3.125 ditambah 2.532 sama dengan 5.657. Nah, anak-anak, jadi jumlah seluruh bibit pohon dari kedua desa tersebut adalah 5.657. Nah, bagaimana? Mudah kan cara menghitung penjumlahan dengan menggunakan teknik bersusun ke bawah? Sekarang tugas kalian adalah silakan kalian kerjakan soal cerita berikut ini dengan menggunakan teknik penjumlahan bersusun ke bawah. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 6 subtema 1 tema 1 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.